Banyak orang gagal ngiklan karena salah di langkah ini. Sudah keluar uang buat iklan tapi hasilnya jong. Di video ini saya akan menunjukkan cara setting iklan di level AdSense, khususnya dalam menentukan karakteristik target audience yang tepat untuk bisnis teman-teman. Meta Facebook sekarang telah banyak melakukan pembaruan, sehingga pebisnis pemula tidak perlu lagi menentukan target market secara terlalu spesifik. Dengan bantuan sistem terbaru, iklan bisa lebih optimal menjangkau orang-orang yang benar-benar berpotensi tertarik dengan produk atau layanan teman-teman. Jadi pastikan teman-teman menyimak video ini sampai selesai agar bisa memahami strategi terbaru dalam menentukan audiens yang efektif. Oke, sekarang saya sudah berada di dashboard Ads Manager, yaitu dashboard tempat dimana kita untuk memulai membuat sebuah iklan untuk menawarkan produk atau layanan kita. Nah, di sini kita akan langsung klik aja create atau buat. Lalu di sini kita pilih yang sales atau penjualan. Kemudian kita klik continue. Nah, setelah muncul halaman pop-up seperti ini, kita pilih yang manual aja. Lalu kita klik continue. Dan sekarang kita diarahkan ke halaman tersebut, di mana di sini ada 3 level, dan kita akan menuju ke level adset, yaitu tempat di mana kita akan men-setting atau mengatur karakteristik dari target audiens kita. Begitu juga dengan budgetnya, kita bisa atur nanti di level adset. Jadi kita klik aja. Setelah kita diarahkan ke level adset untuk mengatur karakteristik dari target audiens kita, di mana kita akan menentukan lokasi, umur, gender, minat, dan juga budgetnya, maka ada tugas-tugas yang harus kita kerjakan. Yang pertama, kita akan membuat nama adset kita. Jadi di sini kita edit, misalnya adset 1. Lalu di bawahnya ada lokasi conversion. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Defaultnya adalah ke website. Kalau teman-teman ingin konversinya di perpesanan seperti ke Messenger, Instagram atau WhatsApp, teman-teman bisa pilih yang ini. Tapi contoh di sini saya akan pilih yang ke website. Tugas berikutnya kita scroll ke bawah. Di sini ada performance goal. Ini kita biarkan aja, nggak perlu kita ubah, yaitu maksimalkan konversi. Kemudian di bawahnya ada kolom dataset. Kalau teman-teman menggunakan website, maka teman-teman wajib sudah memiliki pixel. Tapi kalau teman-teman konversinya di Messenger, Instagram atau WhatsApp, teman-teman nggak perlu menyiapkan pixelnya. Dan di sini saya sudah ada datasetnya atau pixelnya. Lalu di bagian conversion event, tugas kita adalah memilih eventnya. Ini tinggal kita klik aja. Di sini saya akan pilih konversinya adalah purchase atau pembelian. Jadi saya minta sama Meta Facebook, carikan orang-orang yang mau membeli produk saya. Oke, kemudian kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada cost per resell goal. Jadi kalau seumpama budget kita kecil, ini diabaikan aja. Kalau kita scroll ke bawah, di sini ada yang namanya schedule atau jadwal. Misalnya teman-teman mau menjadwalkan iklan teman-teman mau tayang di tanggal dan jam berapa. Nah, teman-teman tinggal edit aja di sini. Ya, tinggal klik. Di sini kan tanggal 11. Misalnya kita mau jadwalkan besok. Ya, insya Allah besok tanggal 12. Jamnya di jam 7. Nah, ini tanggal mulainya. Nah, tanggal berakhirnya juga sama. Teman-teman bisa edit. Tinggal checklist. Lalu teman-teman atur di sini. Klik, maka akan muncul. Misalnya teman-teman mau iklankan selama 3 hari atau seminggu. Misalnya seminggu, tanggal 19. Lalu atur di jam berapa. Tapi saya sendiri jarang menggunakan fitur tersebut. Jadi di sini saya unchecklist saja. Kemudian ke bawah, ya scroll ke bawah lagi. Ini kita abaikan aja. Ya, ini juga kita abaikan. Nah, sekarang kita berada di bagian lokasi. Nah, di bagian lokasi ini kita bisa menentukan lokasi-lokasi mana aja yang mau kita target. Kalau bisnis teman-teman bisa mendelivery ke seluruh Indonesia, teman-teman bisa pilih Indonesia. Atau teman-teman juga bisa menentukan provinsi-provinsi tertentu atau kota-kota tertentu. Bahkan kita pun bisa mentarget lokasi yang lebih spesifik atau sangat spesifik. Misalnya bisnis kita adalah bisnis lokal seperti kafe, restoran, atau toko kelontongan. Begitupun kalau bisnis teman-teman adalah bisnis rumahan, ya teman-teman bisa mentarget lokasi yang berdekatan dengan wilayah teman-teman. Begitupun dengan bisnis jasa atau layanan, sama, kita bisa mentarget lokasi yang berdekatan dengan lokasi dari bisnis kita.
Oke, kita akan coba buat kasusnya. Misalnya di sini saya adalah catering dan di sini saya ini ada di rumah ya, jadi bisnis rumahan dan berlokasi misalnya di Jakarta Pusat. Nah, di sini saya akan target lokasi di mana orang-orang itu sibuk bekerja, dan asumsi kita di sini tentu mereka nggak sempat memasak atau mungkin mereka males atau bosan ketika membawa bekal dari rumah. Kita langsung klik aja edit di sini. Misalnya di sini saya akan target lokasi Pasar Senen. Pasar Senen itu kan wilayah Jakarta Pusat. Pasar Senen. Nah, ini. Setelah kita mengatur target lokasinya, perhatikan juga untuk ukuran audiennya. Nah, di sini kalau kita lihat maksimal hanya 121.600 orang. Ini terlalu kecil, teman-teman. Meskipun bisnis lokal itu minimal 1 juta lah. Kalau ukuran dari audiennya terlalu kecil, iklan kita nanti bisa saja nggak dijalankan oleh Meta Facebook. Jadi solusinya di sini kita akan tambahkan target lokasi. Misal di sini saya akan tambah Tanah Abang. Nah, di sini teman-teman lihat ya, kalau ukuran audiennya bertambah maksimal menjadi 1.400.000 orang. Nah, ini sudah cukup teman-teman karena ini bisnis lokal. Tapi kalau bukan bisnis lokal, minimal 3 juta. Oke, setelah kita mengatur target lokasinya, kita scroll ke bawah, kita akan lanjutkan tugas berikutnya. Nah, di sini ada fitur yang namanya Advanced Plus Audience. Adalah fitur terbaru dari Meta Facebook yang memungkinkan sistem iklan bekerja lebih fleksibel dalam menentukan target audiens. Sebelumnya, kita harus menentukan audiens secara spesifik berdasarkan demografi, minat, dan perilaku. Tapi dengan adanya fitur tersebut, kita cukup memberikan panduan dasar, dan sistem akan bekerja secara otomatis memperluas jangkauan ke orang-orang yang lebih mungkin tertarik dengan produk atau layanan kita. Jadi fitur ini sangat membantu terutama bagi pemula. Karena yang pertama, lebih simpel. Kita nggak perlu ribet nargetin secara detail. Yang kedua, lebih fleksibel. Algoritma Meta bisa menemukan audiens potensial lebih luas. Yang ketiga, lebih optimal. Bisa meningkatkan performa iklan tanpa harus trial dan error terlalu banyak. Jadi dengan adanya fitur Advanced Plus Audience ini, kita bisa lebih fokus pada pembuatan iklan yang lebih menarik. Sementara sistem yang bekerja mencari audiens terbaik untuk kita. Jadi kalau kita mau menggunakan sistem tersebut secara full, secara penuh, ya kita nggak perlu setting detail targetingnya pun nggak masalah. Karena nanti sistem yang akan bekerja untuk mencarikan audiens yang cocok dengan iklan kita. Tetapi sebaiknya kita berikan saran audiens agar sistem tersebut juga bisa terbantu dengan beberapa saran audiens. Misalnya di sini kita akan memberikan saran audiens ya. Ini kita tinggal klik aja. Untuk umur kita bisa edit. Misalnya kita mau edit usia minimal 21 tahun. Di sini misal kita mau edit umuran 55. Kemudian untuk gendernya kita bisa sesuaikan dengan bisnis kita. Kalau kita pilih all berarti laki-laki dan perempuan. Kalau kita ingin target laki-laki aja ya pilih yang ini. Begitupun untuk yang perempuan, tinggal pilih yang ini. Tinggal checklist saja. Nah, begitupun untuk detail targetingnya. Ini kita nggak perlu isi pun nggak masalah teman-teman. Kalau kita mau tambahkan minat ya nggak apa-apa. Misalnya di sini kita mau tambahkan minatnya ya. Misal di sini saya akan pilih food. Nah, yang ini akan saya pilih. Nggak perlu banyak-banyak, satu ini aja nggak masalah. Setelah kita mengatur di bagian detail targetingnya, kemudian, nah di bagian placement ini juga bisa kita edit teman-teman. Ya, kalau kita mau secara manual, kita klik edit aja. Lalu kita pilih atau kita checklist yang manual placement. Misalnya iklan teman-teman mau tampil di Facebook atau di Instagram aja, yang ini dimatikan ya, di unchecklist. Dan cara manual ini bisa efektif kalau budget iklan teman-teman itu kecil, karena ini juga akan berpengaruh di biaya iklan teman-teman. Nah, kasus di sini saya akan pilih yang direkomendasikan oleh Facebook. Nah, inilah caranya bagaimana untuk menyeting karakteristik dari target audiens kita. Setelah teman-teman mengetahui bagaimana cara menyeting karakteristik dari target audiens yang ada di level asset, silakan teman-teman praktekkan untuk mendapatkan target audiens yang potensial. Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan klik tombol lonceng agar teman-teman gak ketinggalan konten-konten terupdate dari UKM Online.